Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial berdasarkan praktikum 2, yaitu tutorial dasar-dasar UI komponen pada Ionic, lalu input dan output data, juga eh, penyimpanan dan pengambilan data pada local storage. Oke, untuk pertama-tama eh, saya sudah menjalankan Ionic Serve ini di halaman eh, utamanya. Halaman ini bisa kita ubah-ubah melalui search, app, home, dan terutama ini. Ada tiga, homepage.html, homepage.scss, lalu ada homepage.ts. Kita akan masukkan ke sini biar lebih mudah. CSS, lalu JS. Oke, isinya seperti ini. Sesuai ini, jika kita ubah ini menjadi seperti ini, lalu saya save, maka di Ionic pun akan berubah. Ya, lalu kita akan coba inspect saja menjadi eh, tampilan seperti di handphone, di mobile. Oke, seperti ini. Oke, lalu ini kita akan kembalikan saja semula. Nah, lalu kita tidak terlalu memerlukan ini karena ini sudah ada header, ion header. Kita bisa hapus saja bagian sini. Oke, lalu di bagian sini kita bisa isi hal lain. Kita bisa mencarinya di UI komponen. Misalkan saya ingin mencari uh, inputan. Mencari inputan, maka saya akan cari input di sini. Maka ada di sini input, akan saya klik. Oke, lalu ada banyak pilihannya. Bisa ada yang seperti itu, yang seperti ini juga ada. Dan saya akan memilih yang sebentar. Nah, saya akan memilih yang seperti ini. Ini bisa kita langsung copy saja. Setelah di copy, kita bisa paste di sini. Ini bisa kita kosongkan saja. Sebentar. Oke, bisa kita hapus. Lalu bisa kita paste di sini. Oke, maka seharusnya di sini akan secara otomatis merefresh dan muncul yang sudah kita salin tadi. Oke, lalu setelah ini saya akan menghapus yang ini. Saya karena suka yang ini, karena saya membutuhkan yang ini saja. Kita akan hapus yang bagian itu. Ini dia. Kita hapus, lalu kita rapikan sedikit agar lebih menjorok masuk. Oke, seperti ini. Oke. Lalu ini bisa kita ubah jadi misalkan sebentar kita akan coba save dulu. Lalu ini akan otomatis refresh. Oke. Ya, sudah bisa. Oke. Ini bisa kita ubah misalkan input nama. Oh, atau
nama lengkap seperti ini. Lalu placeholder adalah bagian yang ini, enter text. Kita akan ubah di input nama. Oke, kita save. Secara otomatis akan merefresh. Yap, nama lengkap, input nama Anda. Oke. Lalu saya akan coba mencari UI komponen button. Kita kembali ke halaman utama UI komponen, lalu saya akan mencari button. Oke, ini dia ada, bisa kita klik. Lalu saya akan pilih, nah yang ini. Saya akan pilih yang ini, kita copy, kita tambahkan di sini. Ini bisa kita ikan saja, nah, supaya lebih terbaca. Oke, kita save. Maka di sini seharusnya button tadi muncul. Oke, sudah muncul. Oke, tapi saya ingin agar blok ini menjadi round seperti ini. Maka saya bisa hanya mengambil bagian shape roundnya saja, seperti ini. Bagian shape round akan saya ambil, lalu akan saya tambahkan di sini. Oke, kita save. Ya, maka sudah berhasil. Tapi lalu saya akan menghapus yang bagian ini dan mengganti kata blok menjadi submit. Kita save. Oke, bisa. Oke. Lalu saya akan mencoba agar dapat menginputkan data dan menampilkannya di konsol. Maksudnya jika saya ketikkan misalkan nama, tidak muncul apa-apa karena belum kita setting. Untuk men-setting tersebut, kita bisa setting di sini. Oke. Sini kita bisa tambahkan name string. Nah, seperti ini name string. Lalu ini kita hapus, kita kosongkan karena nanti kita ingin mengambil yang sudah misalkan nanti kita inputkan. Oke, kita akan save dulu. Lalu di homepage HTML-nya perlu kita edit sedikit. Di bagian ion input di sini kita akan menambahkan seperti ini. Ya, ng model. Ya, seperti ini. ng model sama dengan name sesuai dengan yang tadi di homepage.ts name. Oke, kita bisa save.
Jika setelah seperti ini, maka saat kita menginputkan nama, misalkan tes, maka maaf, oh, oh iya, saya harus menambahkan sedikit dulu di homepage. Yes, di sini kita akan menambahkan fungsi baru, yaitu fungsi do submit. Uh, submit. Oke. Lalu sini kita akan menggunakan kurung awal. Maaf, pencet. Oke, submit. Lalu di sini kita bisa konsol seperti ini, konsol log dot thisname. Oke, jika setelah ini bisa kita save. Kita akan coba lagi. Kita masukkan tes, submit. Oh, maaf, saya belum di button bagian ini. Kita harus tambahkan untuk penghubung ke homepage.ts tersebut. Akan saya tambahkan seperti ini. Klik do submit. Klik sama dengan do submit, ya, seperti ini. Do submit. Oke, sudah kita save. Kita akan masukkan asal saja dulu, ya, sudah muncul input dan output data. Oke, selanjutnya kita akan mengakses yaitu local storage. Bisa ada di sini. Klik application. Sebentar. Application, local storage, dan di sini bisa dilihat local storage ada di sini. Oke. Untuk menambahkan ke local storage data yang ingin diinput dari sini, kita harus mengedit homepage.ts dengan menambahkan di bagian do submit ini, bagian do submit ini. Local storage, ya, seperti ini. Local storage dot set item, ya, seperti ini. Kita save. Kita input tes saja asal. Ya, di sini datanya berubah. Ini value-nya adalah yang kita inputkan tadi di sini. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin
mengarahkan sebuah, jika di kita klik ini lalu akan menampilkan halaman baru. Kita bisa membuatnya di sini. Kita buka terminal baru, itu terminal command prompt. Oke, kita bisa ketik Ionic generate. Oke, kita tunggu, lalu pilih yang page, kita akan namakan count. Oke, kita tunggu. Oke, maka akan ada baru, yaitu count di sini, folder baru. Ya, ini yang akan kita pakai masih sama seperti yang tadi. Kita akan mengambil HTML, SCSS, lalu account page ts. Oke, di sini kan jika kita buka di web, ini ya, ini kita harus secara manual menambahkan standalone di sini di account page.ts. Jika ada muncul seperti tadi, di sini kita bisa tinggal tambahkan standalone, jangan true tapi false. Kita save. Oke. Ya, kita bisa mengakses account sesuai nama, ya, masih kosong karena memang tidak ada apa-apa di account page.html, tapi kita bisa mengkopinya bagian ion content. Dari ini akan kita copy, kita ganti, lalu bagian ini kita hapus. Yep. Maaf. Oke. Lalu misalkan kita ingin membuat seperti ini, H1 halo, terus lalu B, kita akan membuat bold bagian namanya, misal tes, bold ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan BR untuk beri jarak. Lalu di sini kita beri emot ya, seperti ini. Oke, kita save. Ya, di sini bisa dilihat tidak rapi karena account ini belum pada CSS-nya tidak ada apa-apa, tapi kita bisa dengan mudah menyalin semua yang ada di homepage.css ke account page.css di sini. Kita save, maka akan menjadi rapi di tengah ya, seperti ini. Oke, lalu kita selanjutnya ingin supaya saat di home ini ya, misalkan kita menginputkan nama Budi, lalu akan diarahkan ke halaman account yang tadi,
dan menerima halo Budi seperti itu. Kita akan edit di bagian page.ts ya, di bagian sini, bagian account page.ts. Bagian sini kita akan tambahkan output text. Tipe datanya adalah any. Jadi bisa tipe data apapun. Lalu ng on init kita tambahkan ya, kita tambahkan seperti ini. Karena saya menggunakan WinSharp ya, jadi otomatis this output text local storage get item. Lalu untuk memastikannya kita bisa menggunakan console log this output text, tapi kita akan menggunakan seperti ini, hasil data lokal storage. Oke. Hasil data lokal storage. Kenapa? Oh ya, maaf. Sini kita beri tanda tambah. Ya, seperti ini. Kita save. Oke. Misalnya di sini tes, submit. Di konsol akan kita cek bagian account. Ya, ini ada hasil data local storage test. Oh iya, sebelum itu kita harus menambahkan bagian sini homepage.html. Sebentar. .html. Lalu di bagian homepage.ts. Di sini kita harus menambahkan route dulu, routes. Sebentar. Uh, kita akan ke ya, di sini kita akan ubah dulu ini. Kita akan ubah ini menjadi seperti ini, menggunakan dua kurung kurawal, lalu output text yaitu variabel yang sudah kita buat tadi. Ini output text. Lalu untuk mengalihkan halaman, kita perlu di sini di homepage.ts menggunakan routes. Enter, oke. Salah, sebentar. Routes. Maaf. Route.
ini kita hapus jadi seperti ini. Oh maaf, salah, seharusnya saya mengetikkan router. Nah seperti ini router, lalu di bagian do submit ini kita akan menambahkan this router navigate by URL dan slash account seperti ini ya. Oke. Setelah ini kita bisa save. Sebentar. Oke. Terus ada merah di sini. Kenapa ini merah? Sudah import router. Lalu di conpage.html kita sudah seperti itu. Di sini kita sudah sesuai. Uh, Sebentar. Oh ya, lalu di homepage.ts di sini di constructor kita ternyata perlu menambahkan seperti ini, private router. Oke, ini salah. Nah, seperti ini. URL kita save. Oke. Lalu jika kita masuk home seperti ini, kita menginputkan misalkan nama Budi. Submit. Ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita akan diarahkan ke halaman account tadi. Lalu di local storage pun nama sudah berubah. Misalkan kita ganti lagi dengan nama John. Ya, sudah berhasil. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.